Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Iya, tentu saja lebih baik. Harus itu. Oke, kita ketemu lagi dengan PPKN Bulani bab 5 pertemuan kedua. Gimana tugas pertemuan pertama kemarin? Sudah dikerjakan? Ya, nanti saya tunggu hasilnya. Oke anak-anak, sebelum pelajaran Bulani mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Kalian siapkan buku paket kalian, juga pensil. Bab 5 Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kemarin, peta konsep yang kita bahas saat ini, ya. Yang pertama, A. Semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang B. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Yang C. Makna Sumpah Pemuda. Oh, terbalik nak. A-nya itu makna Sumpah Pemuda, arti penting, B-nya, C-nya semangat. Oke, kita lanjutkan. Seperti kemarin, KD atau kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Oke, tujuan pembelajaran masih sama nak, seperti kemarin yang sudah dibacakan oleh Bulani. Lanjut, oleh gaya Bulani. Penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama, ya, Kongres Pemuda pertama oleh Bulani ngetik mencolot mendukur. Oke, kamu amati foto yang hitam putih itu, ya. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama di Jakarta. Kongres Pemuda Pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani. Ya. Terus kita lanjutkan. Tujuan Kongres Pemuda pertama mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk suatu badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Oke, di dalam Kongres Pemuda pertama ada beberapa tokoh yang menyampaikan topik pembicaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sumarto, berbicara tentang topik perlunya persatuan Indonesia. Ya. Terus di mana di dalam tokoh tersebut ada Bahder Johan, Nona Adam dan Jakso Dipuro, ya, berdiskusi panel membahas kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Terus berikutnya Muhammad Yamin,
berbincang tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia. Yang keempat, P. Pinontoan, berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional, ya. Itu tokoh-tokoh yang ada di Kongres Pemuda pertama. Oke, Nak, kita lanjutkan. Pembahasan dalam Kongres pertama. Kongres Pemuda pertama membahas masalah persatuan sebagai agenda utama. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Beberapa organisasi yang mengikuti Kongres Pemuda pertama dan beberapa pertemuan lanjutan setelahnya adalah Zong Java, Yong Sumatra Bon, Zong Islamiten Bon, Sekar Rukuen, Zong Batak, Zong Theosophen Ben, Ambonse Studerenden, Zong yang biasa disebut dengan Zon Ambon, Minahasa Studerenden atau biasa yang disebut dengan Zong Minahasa, Indonesian Study Club, Budi Utomo dan Muhammadiyah. Ya, itu yang dibahas, dan organisasi-organisasi yang mengikuti kongres pertama tersebut. Oke, anak-anak, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, tentu kamu bertanya, Bulani kok nggak ada di halaman berapa? Ya, kamu tinggal mempelajari halaman berikutnya. Kemarin Bulani kan sudah ngomong, kamu pelajari halaman berikutnya, gitu kan? Oke? Mengikuti dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Ya. Terus berikutnya, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Hasil Kongres Pemuda pertama. Ya. Jadi saya ulang, hasil Kongres Pemuda pertama itu mengikuti yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kenapa masih tampak samar-samar? Karena kalian tahu bahwa pada saat itu kita selalu dipantau oleh penjajah. Jadi masih tampak samar-samar. Yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Karena apa? Kita dibina pada saat adanya gerakan organisasi Budi Utomo tahun 1908 itu kan sudah dikatakan babak untuk menjadi manusia yang modern. Oleh karena itu, PPKI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menjatuhkan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia. Ya, itu hasil Kongres Pemuda yang pertama. Oke, anak-anak,
Pada saat penjajahan Belanda, Portugis, perjuangan rakyat Indonesia terus mengalami kegagalan karena perjuangan bangsa kita pada saat itu masih bersifat kedaerahan serta sangat bergantung kepada pemimpin. Hal ini menjadi dasar tercetusnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Mak Bulani rotok ngeleyang ini habis minum jamu. Oke, opini yang kedua, awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Kemarin Bulani sudah mengatakan, ya, gerakan atau organisasi Budi Utomo tahun 1908 itu hasil baru bisa dinikmati pada tahun 1928. Jadi 20 tahun baru bisa merasakan hasilnya. Pada saat itu bangsa Indonesia, khususnya pemuda Indonesia, mulai bangkit. Akibat berdirinya organisasi Budi Utomo memunculkan organisasi baru seperti Trikora Dharma atau Trikoro Darmo, Zong Sumatra Ninbon, Zon Ambon, Zong Betawi, dan Zong Minahasa, Sekarukun, dan Pemuda Timor. Ya, itu hasil daripada Budi Utomo, gerakan Budi Utomo. Oke, opini yang ketiga, pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres pertama Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda pertama. Jelas ya nak? Semuanya diawali dari gerakan Budi Utomo. Sekarang sekarang yang keempat. Option yang keempat. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Saya ulang, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Jelas ya anaknya bagaimana option 1 sampai dengan option 4 ya, awalnya dititik beratkan pada gerakan Budi Utomo sehingga bermunculan ya pemuda-pemuda mahasiswa yang menyebar di seluruh negara kita itu untuk melakukan gerakan-gerakan yang tujuannya untuk sesegera mungkin mengikrarkan Sumpah Pemuda. Oke anak-anak, kita lanjutkan.
Kongres Pemuda kedua. Tadi sudah dibahas ya. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda kedua di Jakarta, di Batavia, Jakarta. Oke. Kongres Pemuda kedua diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Ya, itu ketua dari Kongres Pemuda yang kedua. Lanjut anak-anak. A. Persiapan Kongres Pemuda kedua kemudian oleh Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat dengan PPPI menggagas untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua yang terlaksana pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Atas inisiatif PPPI, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Bukan 3 ya, 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 rapat supaya cepat untuk segera memutuskan. 01. Pada tahun 1927 terjadi sebuah peristiwa yang membuat Jongzava kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak. Yang kedua, peristiwa yang kedua, selanjutnya garda depan untuk mempersatukan gerakan pemuda diambil alih oleh kedua perhimpunan yang baru, PPPI dan Zong Indonesia. Sampai tahun 1927 telah banyak pemuda yang menyatukan diri. Maksudnya itu banyak pemuda yang bergabung. Pinter. Panitia Kongres Pemuda kedua yang dibentuk bulan Juni 1928. Ketua Sugondo Joyopuspito, yaitu diambil dari PPPI. Wakil Ketua Joko Marsaid dari Zongzava. Sekretaris Muhammad Yamin Zong Sumatranenbon. Bendahara Amir Syarifuddin Zong Batak. Pembantu 1 Johan Muhammad Chai Zong Islamiten Bon. Pembantu 2 R.K. Chosungkono. Pemuda Indonesia, wakil dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 R.C.I. Sendok yang mewakili John Silibus. Pembantu 4 Johannes Laimena dari Zong Ambon. Pembantu 5 Muhammad Rozani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Diupayakan di dalam Kongres Pemuda kedua ini, pembentukan panitianya itu diupayakan dari semua perkumpulan pemuda itu
termasuk di dalam kepengurusannya. Oke. B. Pembahasan dalam Kongres kedua. Rapat pertama berlangsung hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Zongjelingin, Bondo, KJB, di Waterloo Plain, sekarang lapangan Benteng, ya. Sekarang jadikan lapangan Benteng. Ketua Kongres Pemuda II, Sugondo Joyopuspito, dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda. Ya. Hasilnya acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat yang kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Yos Java Bioshop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicara adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus didik secara demokratis. Pada rapat ini dibahas mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan yang disampaikan oleh Sunario. Ramelan menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Ya. Rapat ketiga sekaligus rapat penutup berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928. Jadi pada tanggal 28 ini terjadi 2 kali rapat kedua dan rapat ketiga. Tempatnya masih di Gedung Indonesia Klub Jempo, Jalan Keramat Raya 106, yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Museum sekarang sudah menjadi Museum Sumpah Pemuda. Ya, jadi rapatnya itu tanggal 28 2 kali, ya. Rapat kedua dan rapat ketiga tempatnya berbeda. Maaf anak-anak, kamu mendengarkan mungkin ada suara grotok-grotok ya. Itu hujan. Oke. Ini bunyi dari Sumpah Pemuda. Ya, rumusan Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda. Setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia.
Berarti bendera merah putih ini sudah ada ya sejak tahun 1928 ya. Itu hasilnya itu di dalam tanda petik, di luar tanda petik itu seharusnya ada ke-1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu semua merupakan hasil Kongres Pemuda yang kedua. Oke. Ya, ini aslinya, Nak. Kamu tentu bertanya, Bulani kok seperti itu ya, kok nggak seperti aslinya? Karena yang aslinya itu memakai ejakan yang belum disempurnakan. Ya, kamu nanti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, oleh Muhammad Yamin, Kongres Pemuda Indonesia itu dirubah atau diganti menjadi Sumpah Pemuda. Kamu baca itu, Sumpah Pemuda, karena U itu asalnya dari ejaan lama OE, ya, seperti itu. Lanjut anak-anak. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kamu baca di buku paketmu yang B, ya. Halamannya karena ini Bulani masih ya, tidak melihat halamannya yang ada di buku paket, karena saya juga mengambil dari pengayaan hasil revisi yang tidak ada di buku paket kalian. Oke anak-anak, saya harap kamu mau membaca lagi supaya kamu akan lebih memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bulani. Oke? Sebelum materi kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, Bulani berpesan pada kalian, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, ya, jaga kesehatan kalian, ya, dan jangan lupa membaca. Tugas kalian hari ini, setelah pembelajaran ini, tugas kalian adalah melanjutkan merangkum sampai dengan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda yang kedua. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.